strong and being brave. Takes a sip of gin, I swear. When I grow up, I'll be like her. Oh, there she goes. Oh, there she goes again. Knows exactly what she wants. Ya ternyata mesti berwongso kalau masalah, tapi belakangan dia jadi gue ya. Kenapa lo ketawa-tawa? Ada masalah. Itu kayak ngeremehin gitu tadi karena. Jadi ini adalah platform saya mau menyapa dulu rekan-rekan media, mana tepuk tangan rekan-rekan media. Oke, dari media mana itu? Apa? Oke, abang. Oke, iya iya. Aku nggak ditanya. Tribun Gus Lampung nggak ada yang datang? Hah? Nggak ada yang datang ya? Lambe Tura ada Lambe Tura? Hah? Itu gosip. Nggak ada itu ya? Indo Popbase di Twitter ada? Nah kalau ada keluar ya, karena itu suka provokasi kadang mah, aku putar opinion tuh ya kan. Saya juga mau menyapa tim dari Base Entertainment. Mana tim dari Base Entertainment? Mereka ini adalah yang bisa mewujudkan series ini terjadi di Base Entertainment ini, ya kan? Dan juga fanbase dari Marrakesh, ada fanbase dari Marrakesh? Kakak fans siapa? Jasmine ya. Ada fansnya Antonio? Ukti? Dia fansnya Antonio ya? Fansnya Akos Sukagawa menurut saya ada? Ukti fansnya Akos? Demi apa? Bukan ya? Bahkan gak tahu Akos siapa kan? Gak tahu Akos siapa, gak kenal? Gak pernah lihat Akos di TikTok? Silakan itu keluar Ukti di sebelah sana. Kalau dong support dong, itu kan cash juga gitu maksud gue ya kan, jangan karena ada Antonio doang lo dari sini gitu ya kan. Fans dari Sasa Utari, ada Sasa Utari? Oh yang sama sih yang kebetulan lu sebenarnya siapa sih? Iya, Sasa. Lu kenapa ada di sini sebenarnya? Betul, itu kasar. Oh support aja, tapi lo orang media bukan? Itu kasar. Fanbase bukan juga? Bukan. Orang dari Base Entertainment? Penyusup guys ini guys. Kalau security. Launching seringnya di sana nanti. Kalau salah tempat karena hari ini juga launching seringnya ada di sana ya. Tolong jangan salah tempat guys. Dan juga bisnis partner dari video. Ada bisnis partner dari video? Gak ada ya? Bisnis partner dari video ada? Lu lagi tepuk tangan, gue klik lu. Gue sampai piltek kalau tepuk tangan lagi lu. Apa? Fans gue, thank you, terima kasih. Gini dong. Tolong ajarin itu. Dan tentunya juga ada tim di balik layar dari video original series Ganteng-Ganteng Genteng kontes otot paling viral. Terima kasih lagi dong. Ini adalah video original series gitu, ya kan. Jadi nanti kita akan banyak berbincang-bincang dengan para cast dan juga mungkin sutradaranya karena ini adalah series yang akan meliput tentang ya ini kontes otot gitu. Sekarang kan lagi zamannya ya otot-ototan, maksudnya era olahraga lagi naik juga, ada yang nge-gym, ada yang pada anak gym tuh, dong anak gym di sini ada. Oke, kurang yakin gitu. Beda aja harusnya gitu ya. Jadi ini adalah kontes otot paling viral dari ganteng-ganteng genteng. Itu mereka adalah deretan kuli yang akan melakukan kontes otot. Oke. Selanjutnya kita sebelum memulai supaya kita semua ngerti konteksnya dulu nih, kita akan menyaksikan trailer dulu ya. Berikut ini adalah trailer dari video original series Ganteng-Ganteng Genteng kontes otot paling viral. Satunya cara agar pabrik bisa profit lagi alias Wow.
Itulah dia trailer singkat dari Ganteng Genteng. Gimana menurut lu bang trailer bang? Bagus ya? Apa komentar lu? Udah nyimak kan lu? Lu kalangan gue ya tadi ya? Menurut kalian yang lain Ukti gimana trailer tadi? Oke aja, nggak ada komentar lain maksudnya apa gitu? Sangat hot. Apa? Hot. Hot, sangat hot ya, pas toples itu ya. Iya, yang ngomong cowok sih. Padahal di sini nih mesti semua nih. Yang lain oke gitu kayak sangat hot gitu gue sih. Gitu, tapi itulah tadi itu mungkin baru sekilas dari trailer ya. Nanti isinya tentunya akan lebih hot lagi dan akan lebih meliput otot lagi, jadi akan banyak apa ya upper body yang sangat estetik lah di series ini gitu. Mungkin itu yang akan menjadi salah satu yang menjadi highlight dari Ganteng Genteng ini, ya kan? Ukti yang menyusup dari menurut lu gimana? Ukti yang menyusup. Iya menurut lu gimana trailernya Ukti? Jangan lupa kan tetap kelihatan loh di mana. Kan tetap kelihatan dari sini gitu. Gimana tadi bagian mana yang menjadi favorit lo? Bagian mana? Bagian mana? Gue tanya yang jadi favorit lo. Kan ya waktu flexing otot tadi bagus ya, maksudnya susah loh untuk mencapai otot sebesar itu tuh butuh latihan yang sangat-sangat ketat sekali gitu ya kan. Dan kalau kalian mikirnya hanya tentang flexing otot tuh, sebenarnya enggak, ini jadi tentang anak konglomerat yang namanya Joni, hidupnya udah enak, tiba-tiba dia harus turun ke desa ngurus pabrik genteng yang kondisinya tuh udah fase kritis lah gitu. Jadi ini tentang anak orang kaya yang mau nggak mau harus ngurusin pabrik genteng di desa gitu. Kurang lebih itu yang menjadi premis besar dari series ini. Terutama sekali lagi untuk trailer tadi dong. Oke, berikutnya kita akan langsung memanggil maksudnya nanti kita akan memanggil para cast, tapi sekarang kita akan menyaksikan dulu nih versi lebih terlihat dibandingin trailer tadi. Ini adalah highlight dari episode pertama dari Ganteng Genteng. Mari kita saksikan bersama teman-teman. Inilah dia. Ganteng Genteng. Gimana guys? Ada unsur-unsur horror sedikit dan ada komedi-komedinya dan banyak cowok-cowok berotot topless ya, bisa kita lihat ya. Happy mas? Cumringah. Iya mas, ini sumringah banget ya. Bisa merekam sampai dia. Jaga jarak sama cash ya mas yang dulu. Ya kan? Gimana menurut teman-teman di sini tadi? Highlightnya apa yang paling menarik dari Ganteng Genteng ini? Komedinya ya. Waktu menyusup. Gimana menurut lu tadi? Apa actingnya natural banget ya? Maksudnya kerasa banget miskin ya nggak sih dengan jadi kalau Antonio tadi harus didikit-dikitin, kalau apa kayak dia begitu aja udah langsung kita percaya dia kuli dari desa gitu, luar biasa sekali loh itu skill acting yang luar biasa sekali. Dan ini
sekali lagi kita ingatkan ini adalah based on original concept dari Rati Kumala. Kebetulan lu untuk Rati Kumala dong. Dia yang bergerak untuk bisa melakukan cerita ini gitu. Dan ini juga related banget sama video dari saya Ganteng-Ganteng Genteng, kontes otot paling viral yang semua masalah diselesaikan pakai otot gitu ya. Oke, kita akan langsung menginvite orang-orang yang berhasil mewujudkan series Ganteng-Ganteng Genteng ini. Pertama ini adalah Head of Originals Production dan Development dari video. Jadi mari kita beri tepuk tangan yang sangat meriah untuk Andre Awe. Beliau lah yang mewujudkan ide ini. Silakan Mas Awe. Silakan dulu Mas Awe. Silakan dulu. Masuk. Berikutnya ini adalah produser dari Base Entertainment. Ini ada Mas Omar Aziz. Silakan Mas Omar Aziz, dia berikutnya. Yoi. Berikutnya ini adalah penulis cerita dari Ganteng-Ganteng Genteng. Beri tepuk tangan yang meriah untuk scriptwriter kita, Farhan Aruni. Silakan Mas Farhan di sebelah sini, sebelah saya. Berikutnya ini adalah director dari series ini. Beri tepuk tangan untuk Jai Sukmo. Silakan Mas Jai. Oke, sekarang kita masuk ke Kes. Ini adalah seorang wanita yang harus survive di dunia yang penuh otot ini. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Jasmine Nadia. Silakan Kak Jasmine. Berikutnya ini adalah salah satu yang bukan cuma acting tapi juga ikut merasakan hidup di pabrik genteng beneran. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Rafli Atama. Silakan Rafli. Dan berikutnya ini aktor yang sudah sangat-sangat natural sekali dan menjadi mungkin perwakilan anak Jakarta Timur pertama. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Apos Butagao. Ya. Berikutnya ini yang nanti akan kita uji langsung apakah ini otot beneran atau bohongan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk dia Sidik. Nah, ini baru berotot nih. Ya. Oh, ini baru berotot nanti nih. Ya. Dan berikutnya dia adalah seorang wanita yang strong, mandiri dan tetap waras di tengah dunia yang penuh laki-laki yang berotot. Inilah dia Sasa Utari. Dan last but not least ini adalah karakter pertama yang dari anak kabupaten turun ke desa. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Antonio Blanco Junior. Tepuk tangan sekali lagi untuk para guest dari Ganteng-Ganteng Genteng. Gokil. Mas Dian, saya di kiri Mas. Iya berotot boleh, ngeblank jangan loh. Gitu. Boleh ototnya dilihatin dulu. Ototnya yang kanan. Nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa, dikit aja. Yang kanan. Itu baru depan. Yang belakang. Ngeces Mas ini kan, ngeces kan. Lu tolong kendalikan diri lu Mas. Dari mencurigakan Mas dia. Dari awal mencurigakan dia. Iya, ini kan yang lain kan baru media kan. Berarti orang apa ya? Buat konsumsi pribadi, masa gitu? Ini press on guys, tolong ya, gitu. Oke, untuk Mas
Diel boleh ditunggu, nanti kita akan berbincang-bincang. Untuk Mas Andre Awe, nanti kita akan ada beberapa pertanyaan. Untuk Mas Ako Sutagawa, silakan tunggu di parkiran. Kok punya Thomas Shelby itu satu? Topinya yang benar-benar. Tapi Thomas Shelby. Oke, untuk Mas Andre Awe dulu nih, ya kan? Apa sih yang bikin yakin bahwa konsep ini tuh layak untuk dipush gitu? Oke, halo selamat sore teman-teman media dan semuanya. Sore. Menjawab pertanyaan ini, kenapa ganteng-ganteng ini layak untuk dipush? Karena kita merasa ganteng-ganteng ini punya cerita yang sangat unik gitu ya. Ya. Sehingga kami merasa ini sepertinya harus segera kita realisasikan nih, harus segera kita bikin nih, gitu Ya. sih. Dan karena uniqueness ini, kami berharap ganteng-ganteng ini bisa memberikan warna yang berbeda, spark yang berbeda dari runtunan Slate 2026 video. Oke. Jadi ini akan menjadi yang pembedanya gitu ya. Betul. Oke. Nah, untuk Mas Muhammad Omar Aziz nih dari Base Entertainment ya. Berarti kan ini hitungannya eksekutif produser juga ya Mas ya? Betul. Nah, pertanyaannya nih, untuk membuat ganteng-ganteng genteng ini, berapa sih modal total yang dikeluarkan dalam pertanyaannya jangan yang terlalu ini kita dong. Kayak gitu lah, gila lu urusin duit orang. Iya, kayak gitu. Tapi perkiraan berapa? 100, 300? Bukan berapanya. Ini bagaimana Mas Aziz sebagai produser bisa melihat potensi cerita ini diangkat dari sebuah video? Kan tentunya kan gak semua cerita Mas Aziz angkat menjadi sebuah cerita kan. Seleksinya gimana sih Mas? Proses seleksinya? Jadi selamat sore teman-teman semua. Ya, Aziz dari Base. Jadi ceritanya untuk Barati ya, Barati Kumala dulu head writer kita di Base. Dia melihat ada fenomena Jatiwangi Cup ini, para kulit genteng yang melakukan olahraga binaraga. Lalu dia membawa cerita ini ke teman-teman penulis kita gitu. Mereka melihat, oh cerita ini baru ya, terus fresh, tapi juga kearifan lokalnya kuat, kebanggaan lokalnya juga kuat gitu. Jadi memang kita dari situ melihat ini cerita base banget nih gitu, base yang pengen cerita menarik, cerita yang baru, tapi juga berani gitu ceritanya. Nah dari situ kita percaya ini bisa kita jadiin cerita dengan tetap menghormati teman-teman di Jatiwangi gitu. Walaupun kan ini kan fiksi soalnya ya, kita nggak mengangkat cerita mereka, tapi kita terinspirasi dari mereka gitu. Nah akhirnya kita setuju, kita bawa ke video juga tadi yang seperti Pak Ale bilang, ini bisa jadi sesuatu yang baru, yang berbeda buat selektif video. Lalu kami mengajak teman-teman Studio Antelope untuk ikut berproduksi. Kita riset ke sana, kita bertemu dengan teman-teman Jatiwangi Art Factory, kita mendapat insight dari mereka, kita melihat sendiri Jatiwangi Cup-nya seperti apa tahun lalu, itu seru sekali gitu ya, banyak yang nonton, bahkan orang luar negeri pun juga nonton di situ. Dan mereka juga kelihatan gitu punya kebanggaan yang kuat akan budaya ini, kultur lokal ini. Jadi kita merasa wah ini cerita yang cocok sekali untuk kita jadikan cerita di video dan cerita yang kita bisa banggakan gitu. Aku dan mewakili Mbak Shanti, Mas Ora dan teman-teman di Base semua sih sangat bangga sekali dengan cerita ini gitu. Berarti benar-benar ke pabrik genteng di desa tuh ya Mas? Betul, kami dari Jatiwanginya melihat pabrik gentengnya. Terus kita juga melihat Jatiwangi Cup-nya seperti apa, supaya kita juga nggak hanya mengira-ngira gitu seperti apa sih di sana gitu. Kita benar-benar melihat otentiknya seperti apa sih. Besar itu effortnya untuk base riset tentang ganteng-ganteng genteng. Tepuk tangan dulu teman-teman. Usaha itu effortnya ya kan. Genteng sekilo berapa sekarang harganya? Siapa tahu ada yang mau bangun rumah, beli satuan. Oh beli satuan ya kan. Siapa tahu ada yang lagi mau bangun rumah di daerah mana gitu kan. Nah untuk Mas Farhan Arif nih selaku penulis berarti itu mencakup skenario dan storyline juga. Iya, skenario. Jadi untuk ganteng-ganteng saya nulis episode 1 dan episode 6. Episode 1 dan episode 6. Iya. Oke. Nah, waktu proses penulisan dari skrip Ganteng-Ganteng Genteng ini itu pakai Times New Roman atau Arial Black? Gak penting pertanyaannya ya. Iya, ngaruh. Maksudnya kayak bikin Oh gitu. Iya. Enggak, gimana sih caranya tim penulis itu mengembangkan ide tersebut? Berarti kan
idenya dari Mbak Ratih kan. Nah gimana cara Mas Farhan Arif mengembangkan dari format ide jadi skrip utuh, itu gimana caranya? Halo teman-teman, saya Farhan Arif, saya penulis di sini di serial Terminator The Tank. Terima kasih. Seperti yang tadi Mas Aji sudah bilang juga, jadi waktu proses pengembangan kita beneran datang ke sana. Jadi untuk teman-teman, siapa tahu teman-teman mau datang ke sana juga ya. Jadi Jatiwangi Cup itu tuh terjadinya tuh setiap 17 Agustus setiap tahun gitu. Jadi mereka ini cara mereka merayakan itulah kemerdekaan gitu. Nah terus kita kemarin datang ke sana, kita pengen lihat gimana sih sebenarnya kontur itunya, apa daerahnya segala macam, terus rutinitasnya mereka gimana, lombanya seperti apa, terus kenapa mereka melaksanakan kompetisi ini gitu. Kita mungkin ngelihatnya kompetisinya tuh lucu gitu ya, seru gitu, tapi sebenarnya di balik itu mereka bikin ini tuh untuk preserve culture mereka secara serius gitu, alasannya tuh serius untuk menjaga budayanya mereka, terus menjaga bagaimana komunitas mereka gitu. Jadi supaya orang-orang tuh bisa ngelihat ke arah mereka gitu lah di situ. Terus dari situ saya nggak sendiri juga, saya diwakili sama tim penulis. Sekalian saya sebutin ya, ada Rifki Ardisha, ada Mutia Suwarna, ada Delia Aktok, ada Ajeng Syarfina. Saya juga dibantu ada teman saya di sana, ada Sasti Nandani Giranifa dan Almas Awardi ada di sana. Itu kami waktu itu ada meeting lah untuk menentukan strukturnya seperti apa, gimana cara membangun ide ini. Dan jadi 7 episode itulah dari hanya ide gitu. Terus itu juga mulai dari cari karakter-karakter yang menarik itu seperti yang udah dimainkan sama teman-teman yang ada di sini gitu. Kita cari lah kayaknya cerita ini tuh perlu banget nih karakter-karakter unik, karakter-karakter lucu yang bisa kita follow sepanjang season gitu. Dari sana sih sebenarnya. Si Jatiwangi itu di daerah mana? Di Majalengka, Jawa Barat. Di Majalengka, Jawa Barat. Ada yang langsung pesen tiket ke kalian, luar biasa nih. Langsung pesen tiket berangkat kan? Oh, gue pikir lagi buka. Lagi beli tiket dia, gue pikir. Begitu ya effortnya ya, berarti juga datang juga ke sana ya? Begitu. Jadi apa yang nanti teman-teman lihat sepanjang season itu kami ambil inspirasi dari sana juga, kayak gimana waktu kompetisi mereka berminyak-minyak gitu, itu tuh itu real. Lama pakai baby oil gitu waktu kita ke sana. Terus nanti ada beberapa quote-unquote gimmick acara yang memang kita ambil dari apa yang mereka lakukan gitu. Jadi waktu kayak salah satu contohnya mereka unik banget tuh waktu itu pas pandemi gitu ya. Jadi mereka susah nih bikin kompetisi ini, tapi mereka mau bikin kompetisi tetap ada. Jadi caranya adalah mereka bikin kayak iklan gitu untuk UMKM gitu. Jadi bikin kayak extra joss lah, bintang-bintangnya tuh para kuli-kuli ini gitu. Ada gimmick-gimmick kayak gitulah di setiap kompetisi itu, setiap tahun tuh selalu beda-beda gitu. Nah itu kita pelajari juga kemarin. Berarti berkat pas COVID tuh justru menjadi inspirasi juga untuk mereka ya. Jadi kita juga harus berterima kasih kepada orang-orang Wuhan pada masa itu ya. Wow. Berarti jauh mas. Iya. Jauh beda mereka mengaku lawan gitu. Nah untuk Mas Jai Sukmo selaku sutradara nih Mas, itu gimana cara men-treatment poninya Apos selama syuting itu? Apa yang menginspirasi? Kenapa harus jujur aja jujur? Kenapa kayak ini anak harus poni nih gitu? Apakah kurang dekil naturalnya gitu? Karena menurut saya tanpa poni pun saya udah percaya dia ini orang salah masuk barbershop aja gitu. Di daerah Terus Andi ya, kampung gitu. Yes, Akamsi. Berarti waktu Mas Jai ngeliat kayak ini masih kurang besak nih, harus gue tambahin poni gitu ya. Tapi ini nggak poni sih. Itu kan poni ya? Bukan. Lebih kayak jamet. Jamet. Oke. Nah itu dia maksudnya. Dia kalau pakai poni sebenarnya udah kelihatan jamet kan Mas? Ya, sebenarnya gitu. Cuma jamet supaya total, berjalan total ya. Nah, tapi gimana caranya tuh Mas Jai bisa men-treatment, meng-capture Jatiwangi ini menjadi hal yang sinematik itu gimana caranya? Oke, trik-triknya. Terima kasih waktunya, terima kasih Best Entertainment dan Video. Sebelum masuk ke sinematik, saya sangat berterima kasih kepada tim penulis. Ini salah satu series yang saya terima naskahnya itu udah lucu. Udah lucu beneran. Biasanya saya sedikit bekerja keras untuk menjadi lucu di lapangan gitu. Tapi ini sebenarnya udah lucu gitu. Ngomongin sinematik berarti udah berhubungan dengan visual. Memang saya biasa bekerja dengan tim dari
kita dari awal di treatment, dari nge-treat pemain juga kita pada coaching lumayan intens, bahkan mereka workshop di pabrik di Jatiwangi, hujan-hujanan. Ingat waktu itu emang musim hujan, syutingnya juga musim hujan, tapi itulah biar mereka mendapatkan karakter untuk merubah Majalengka ke Jatiwangi menjadi seperti ini seriesnya. Ya kita pendekatan tentunya dengan visual, kamera, grabbing dan lain-lain. Dan untuk saya pengen berharap penonton percaya bahwa Apos, Antonio, Sasa, Dian Sidik dan lainnya itu percaya bahwa mereka itu emang kuli pabrik. Itu Kalau apa sih udah percaya langsung ya? Gak perlu workshop, gak perlu apa-apa. Topalin aja gitu nih. ngomong gitu cuma gak enak. Apa-apa ya. Antonio nih butuh diperpak dulu, kalau apa langsung. Antonio emang orang Jakarta. Iya kan? Jujur. Ketika syuting, aku doang yang gak di-make-up. Tandanya dia natural, bener Mas Teh ya? Tandanya dia natural. Semuanya natural sih. Iya, Tekniknya natural, menatural. Kita intens diskusi. Kita ketika membuat adegan kita diskusi. Apalagi kalau untuk scene komedi, kadang komedi itu kan susah. Kadang belum tentu dia ketawa, ini ketawa juga belum tentu. Jadi kita harus diskusi dengan beberapa umur, beberapa usia itu yang kira-kira yang ini oke nggak ini. Apalagi dia kan basicnya komedi visual. Kadang ada diskusi dengan dia. Tapi itu berarti ya beneran ada workshop belajar bikin genteng ya untuk para cast ya? Ada, kita workshop selama 2 hari. Mereka gali tanah, nyampul, mempres genteng itu. Cast ini? Semuanya. Siapa yang paling jago terhadap bikin genteng? Yang paling jago Pasti. Maksudnya di luar nafas lah, kalau itu kan udah kayak bakat natural ya. semuanya jago sih. Semuanya. Yang paling bagus gentengnya siapa Mas Teh? Yang paling jago gentengnya. Jujur gua. Iya. Kalau genteng sama karena cetakan kan. Oke. Mungkin caranya dia membuat kayak nyangkulnya itu kan benar-benar nyangkul tuh. Iya. Di gundukan tanah itu. Oh. Tapi semuanya oke karena ototnya mereka juga jadi kan. Apalagi dia sidik itu udah jadi. Oh iya, yang sidik sih, itu sih. Iya. Benar. Kalau nggak salah, jadi ada proses mencampur ya. Ada, jadi membedakan tanah gundukan tanah dalam mesin itu sampai itu ada proses press juga, ada pengeringan, Nah, itu katanya waktu Sasa baru di briefing caranya apa sudah 2 meter duluan ya. Sabar bos, belum, kita masih briefing dulu nih. Gitu ya. Apa kendalanya untuk para cast nih ya? Apa kendalanya tuh Antonio mungkin? Kendala lu apa waktu workshop bikin genteng itu? Iya kendalanya pasti karena nggak pernah ya sebelumnya sama sekali nggak pernah Bikin genteng ya? bikin genteng Iya. sama sekali ya. Jadi kayak aku yang paling kurang di situ jujur. Oke. Paling banyak belajar. Oke. Ya surprisingly malah Bang Apos belum diajarin dia udah bisa bikin sendiri. alami. Dia udah alami banget. Itu sih nggak surprising nih sebenarnya. Iya, malah itu ketebak sebenarnya. Karena buat aku kaget kan. Oke. Bisa. Gitu. Sama waktu itu juga kondisinya hujan-hujan terus Bang Jaya dari pihak saudara sama tim juga ditanya kalian langsung menjadi mereka ya mau nggak kalau kalian langsung buka baju hujan-hujanan gitu. Oh ya nggak apa-apa kita langsung buka baju hujan-hujanan kita berusaha menjadi mereka. Bang seneng lagi kan lu, seneng lagi kan lu ngebayangin langsung lu tahu lu. Ya tadi ya Mas ini nih Antonio nih hati-hati di luar di belakang lu. Oke, untuk Jasmine Nadia, apa kendalanya tuh workshop bikin genteng? Tapi emang workshop gini penting ya Mas Jaya ya untuk pendalaman karakter. Jasmine nggak bikin genteng dia. Dia nggak bikin genteng. Mas dia kerjanya menatap Apos. Wah itu lebih berat. Tapi aku selama syuting sebagai warga yang nonton kontesnya, itu aku ngerasa itu seru banget. Kayak aku full ketawa selama syuting Oh, nonton itunya ya. Tapi Berarti Jasmine tuh sangat terhibur banget dengan Bang Apos selama syuting. Betul. Biasanya ketawa terus. betul. Ketawa terus aja. Begitu. Sorry Jasmine, aku udah punya istri. Iya, tapi dia juga nggak marah. Dia terhibur doang biasanya gitu. Iya. Thank you. Iya, jangan berharap cinlok gitu dong. Jangan berharap cinlok gitu. Iya. Makanya laki-laki yang beda. Laki-laki yang beda, iya. Nah, berarti kan Jasmine ini juga secara apa ya? Secara storyline juga kayak ada kedekatan, maksudnya kayak love interest dengan karakter apa siapa namanya? Tolip. Nah, karakter Jasmine Ella. Nah, Ella dan Tolip ini kan kayak berpasangan gitu. Apakah itu terima gitu? Santai mas. Ya, mulu nih. Dia mulu ya. Lu
Historika. Hah? Historika. Retorika. Retorika, mantap. Kompeten ya, retorika. Nah, apakah Ella dan Tolik ini cocok secara visual menurut Mas Jaya? Mas, arahnya udah Enggak, gue tanya sutradara, ini kalau sutradara gitu. Ada PO-nya di sana. Iya. Maksudnya kan, pasti tau nggak? Sekarang itu kita Justru itu uniknya. Oh, itu uniknya. Gimana penonton percaya bahwa ya, Ella sangat karena dia ngomong ke bapaknya, bapak anaknya, kalau ini kan laki-laki aneh. Oke, dia aneh gitu sih. Kali itu aneh ya. Kenapa suka? Ya itu cinta emang gitu. itulah cinta ya. Itu dalam nih deep. Tapi tahu Mas Jay, sekarang kita pakai AI itu ganti muka orang udah gampang Mas. Bisa diganti sama faktor lain gitu ya. Oke, ini kita ke Jasmine Nadia lagi. Bisa dielaborasi lebih dalam tentang karakter dari Ella dan apa yang bikin lo tertarik dengan proyek ini, Jasmine Nadia. Oke, selamat sore semuanya. Sore. Thank you udah hadir. Jadi aku berperan sebagai Ella. Yang bikin aku tertarik dari karakter ini karena karakternya tuh kayak lokal banget ya. Dia tuh gadis Sunda yang lembut. Terus dia juga ditinggalin ibunya dan di kampung itu dia tinggal sama ayah angkatnya, ayah tirinya gitu, yang diperankan oleh Bang Dian Sidik. Terus dia juga ada Sebenarnya masuk berdiri Mas Dian, ya. Itu kan disebut aja gitu. Iya. terus ada love interest juga sama Tauhid. Ya, menurut aku itu uniknya kayak dia tuh yang lugu gitu loh, terus pekerja keras. Terus dia nggak mandang fisik gitu sama Tauhid. Ada plastik putih kan itu secara sifat gimana karakter Ella Lugu, pekerja keras. Oke, pekerja keras ya. Oke, untuk Rafli Ataman nih sebagai cast juga, lu kan oh itu yang penyusup tadi fans Rafli ternyata tadi nggak ngaku dia gue tanya gitu. Nah, lu kan berbeda dengan Apos, lu kan seperti anak manja dengan privilege kalau kita lihat secara bentuk ya, seperti yang dari kecil udah sarapan roti sama jus jeruk gitu. Kalau gue tuh kayak sarapan jus jeruk gitu. Kalau sarapan lo apa? Roti juga, sisa tetangga tapi itu boleh. Nah, Rafli, lu gimana caranya untuk memasang karakter orang ini yang notabene bertolak belakang dengan sifat asli itu? Halo semuanya, terima kasih udah datang dan udah menyempatkan waktu untuk hadir. Perkenalkan, aku Rafli Ataman, aku berperan sebagai Ujang. Terima kasih Space Entertainment dan Studio dan video yang mempercayakan aku untuk memerankan karakter Ujang yang sangat kontra dengan kehidupan asli loh, kehidupan di kota dan kehidupan di desa. Tapi itu yang justru menurut aku sangat menarik ya, karena banyak hal yang aku pelajari dari karakter Ujang ini, banyak hal baru yang aku bisa experience, yang bisa aku kenali lagi tentang daerah yang ada di Jawa Barat. Waktu itu kita syuting di Jawa Barat dan cuacanya di sana juga cukup ekstrim, dan itu mungkin yang bisa jangan tahu tuh. Terus kita lagi ngomongin gitu. Iya, tahu. Ya, lanjut Mas. Jadi menurut aku karakter Ujang ini sangat seru untuk aku perankan. Dan ya, Suaranya bagus. Sosok kan jujur, sosok kan dia sosok. Cek vokal fokus ya. Apa? Cek vokal bisa nyanyi sedikit Rafli? Wah. Tuh, menang sendiri kan dia. Tapi bilang dari tadi Mas Jay, ini lu besok. Tapi FYI Ya. Rafli ini salah satu yang paling susah banget dijadiin uli bentukannya. Dia harus dibedangin dulu tuh, dibedangin yang lumayan gelap Nah, dulu. Sasa, kalau Raffi kan susah jadi kuning kan? Kalau Apos? Jangan narik apa sih sudah jawab ya. Kalau Apos justru waktu harinya aku kira beneran kuning kan? Aku nggak tahu dia cash juga, tadi dia ngomong gitu. Gitu ya Raffi ya, berarti lu butuh adaptasi lebih adaptasi banyak sih, kayak
cara buat tekniknya, terus sama cuaca yang ada di Majalengka waktu itu. Panas ya, Mas Jaya ya? Majalengka panas ya? Panas tapi musim hujan. Panas dingin, meriah. Ya, pas ya. Oh iya, ini untuk media yang baru datang masih bisa kita persilakan duduk di atas ya. Untuk para media yang masih berdiri, boleh duduk di atas. Para media, silakan. Gak mau kalian? Keluar deh kalau gitu. Udah mau gua kasih bang. Masih mau tawarin. Makanya bantu kita apa media. Nah, untuk apa Sutagawa lah ya tadi. Ini. Tangan dulu dong semuanya. Ya kan? Nah, ini kan udah series yang ke-37 kalau nggak salah ya. 37 dalam setahun. Dalam setahun gitu. Nah, katanya untuk mendalami karakter ini Mas Apos tadi sampai legend beneran gitu kan. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat RT 13 dan RW 05. Bukan. Tahu gua sih. Bentar aku mikir bentar ya biar kelihatan banget ya Bang. Oh, media tolong disorot. Justru lu di situ berarti audio aja. Anjir, gua dikasih audio soalnya aja. Baik ya, Gimana proses lu nge-gym sih demi series ini kan? Belum. Karakter gua gendut di sini, Cing. Oh iya, justru karakternya yang tapi mencoba. Sorry, gemoy. Gak ya. Karena kalau gendut body shaming, Cing. Iya. Boleh tuh kayak gitu. Paling gua penyesuaian ini aja Cing. Gua kan logat gua Betawi banget ya. Iya. Cuman di series ini, demi series ini, dan untuk series ini, aku nyunda Cing. Ini tuh. Jadi gua bahasa Sunda di sini. Oke, boleh coba dipraktekkan satu kalimat bahasa Sunda untuk para rekan media. Cekurang tajong cek manegol, tajongkol. Aso. Saya juga Cing. Dan fun fact. Judul series ini kan sebenarnya ganteng-ganteng genteng. Iya. Gentengnya aku. Gantengnya Cing. Gantengnya udah di Rafli dan Antonio. Nah, sejauh apa sih perbedaan karakter Tolip dengan Ulu di real life itu sejauh apa sih? Jujur karakter aku kan aslinya kan introvert ya Cing ya. Wow. Aku kan introvert parah. Iya. Ya karakter Tolip nih ya seperti Mas Jai bilang tadi aneh, sorry Mas Jai bukan aneh, unik. Nice. Agak tersinggung nih aku kalau Jangan tersinggung sutradaranya, dia. Apa sih alasan Ella bisa jatuh cinta sama Tolip karena unik? Iya. Sorry, di luar sana ada Jack and Rose. Di Titanic ada Jack and Rose. Di Jatiwangi ada Tolip Ella. Ya. Apa Ella langsung izin mau pulang cepat silakan ya Bapak. Jasmine boleh. Nah, oke, berarti itu pendalaman karakter lo ya. Pendalaman karakter itu aja sih. Nah, kita ke Mas Dian Sidik sekali lagi otot sebelah kiri boleh tunjuk dulu Mas. Boleh. Itu kanan Mas. Sekali lagi nih dari tadi dorong nih. Otot kiri fokus dorong kayaknya nih. Mas gitu ya. Belum pre-workout. Apa? Belum pre-workout. Belum pre-workout. Dietnya seperti apa nih Mas Dian nih untuk mungkin ada rekan-rekan di sini yang pengen berotot juga ya kan? Tips triknya untuk bisa berotot. Oke. Terima kasih sudah mengundang saya di sini. Mas Sore, teman-teman semuanya, Jay Broto juga tuh. Jay Broto. Terima kasih. Gokil. Thank you untuk supportnya ya. Wah, untuk tips supaya berotot ya, ini kan tentang otot seriesnya. Wah, kita gampang aja nih kalau kalian bikin berotot. Yang paling banyak itu makan itu dibanyakin proteinnya, jangan karbohidratnya. Ya, itu beneran. Percuma kalau kalian latihan tapi konsumsi proteinnya kurang. Itu aja. Jadi khusus di series ini gitu, saya, Nio, Apos juga ya. Hampir semuanya. Jadi kita diet di sini. Makanannya khusus, semuanya khusus atas ide dari gue. Dari gue atau dari lo? Kita berdua. Dari sini. Jadi makannya pakai ubi ungu, telur banyak makan telur, terus rebusan wortel, buncis, ayam semuanya itu.
Maksudnya apa? Ini kan kita syuting nih panjang nih. Percuma dong kalau kita udah latihan tapi konsumsi proteinnya kurang gitu loh. Nanti limpes lagi gitu. Berarti ini semua diet bareng dalam ini. Jadi biasanya kalau di tempat syuting di basecampnya pemain tuh ada tuh ciki-cikian apa jajanan semua. Iya benar. Itu untuk yang serius nggak ada. Oh. Yang ada itu kan ubi ungu, telur itu Nasinya pun nasi merah ya. Nasinya nasi merah. Nasi merah. Dan kita mendapat dukungan penuh dari tim produksi gitu loh. Wah, makasih. Iya. Dan kalau ada ciki pun itu juga kuaci. Ah ini dia nih yang suka pakai Yang habisin Jasmine. Ya, Jasmine. Karena kan dia nggak harus berotot ya kan. Iya. Dia nggak Itu harus juga berotot. kayak kuaci Kamis, Jumat. Loh, soalnya nyebutin itu kan brand. Itu lucu dia. Ketawa. Garing. Lucu. Oke, Mas Dian. Boleh disikut dulu hidungnya Rafli tolong. Enggak, karakternya siapa Mas Dian? Dan boleh diceritakan secara sifatnya gimana orangnya? Di ganteng-ganteng genteng ini karakter saya itu kebetulan bapak tiri ya. Namanya siapa? Namanya Nomor Ibli. Hah? Ibli dia ini agak pekerja keras itulah Oh, iya. dengan kehidupan ekonomi yang menengah ke bawah gitu. Iya. Punya anak tiri yang cantik. Jadi ya dia ada sedikit protektifnya lah sama si anak ini. Yang kebetulan ada serangan maut dari si Tolib, serangan Fajar, dan ini selalu terjadi. Makanya karakter Tolib buat saya ini unik banget gitu. Iya. Unik. Dia orangnya jujur, baik, gagah perkasa, ganteng juga sih. Oke. Itu ya. Oh, tiri ya, anaknya tiri. Anak tiri gitu. Oh, broken home orang tuanya. No, enggak. Cuman ibunya kerja di luar negeri gitu lah, ya gitu lah. TKW. Oh, oke. Ibunya Ella TKW ceritanya. Padahal nyokapnya aku sebenarnya TKW. Oke, untuk jadi relate kan. Iya. Jadi Ella bisa nanya asli gimana sih kampus gini lah bla 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 gitu. Ini fact iya fun nggak sebenarnya? Nggak fun aja ya. Punya nyokap TKW nggak fun ya? Fun lah. Fun ya. Duit kan masuk tiap bulan sih. Betul. Untuk Sasa Utari, gimana karakter lu sekarang? Boleh diceritakan? Selamat sore semuanya. Terima kasih banyak udah hadir di acara ini. Jadi kenalin, aku Sasa Utari, berperan sebagai Ayas. Ayas ini orang yang keras, galak, jujur, tapi dia juga bisa fun sebenarnya. Dan Ayas ini adalah sosok perempuan yang independen, mandiri banget, dan dia menghidupi kedua adiknya. Dan dia punya usaha warung yang namanya Ayas Saja. Jadi apa aja tuh ada di situ. Ada mie instan, ada minyak goreng, minyak lintah juga ada. Nah, Ayas ini pokoknya dia sangat memperjuangkan pendidikan adik-adiknya juga, walaupun ekonominya sulit, cuma dia mengusahakan yang terbaik untuk adik-adiknya, karena Ayas gak mau lihat adik-adiknya tuh kayak dia, karena keterbatasan ekonomi jadinya Ayas gak bisa lanjut kuliah lagi gitu. Cuman di perjalanan ketemu sama laki-laki yang datang dari kota, yang awalnya Ayas tuh kesel banget sama orang ini, bahkan sampai dibilang benci banget, dan pokoknya gak mau lah ada orang ini di desa Ciwani, yaitu Joni yang diperankan oleh Antonio. Tapi seiring berjalannya waktu, karena Joni cukup jago ya untuk merayu, karena Joni juga punya kepentingan awalnya, karena dia ingin menyelenggarakan kontes otot. Cuman itu tidak bisa diselenggarakan dengan baik kalau tidak adanya bantuan. Nah, bantuannya dari siapa? Awalnya itu Ayas yang membantu. Akhirnya kita selenggarakan kontes otot, dan hubungan Ayas dan Joni semakin baik. Akhirnya kesananya, akhirnya mereka saling, itulah pokoknya, nonton aja. Awalnya saling benci dulu. Awalnya saling benci dulu, karena dia nggak suka sama orang kota, karena ada trauma. Oh, ada traumanya, dan Iya. dia membiayai adik dan Adiknya, kedua adiknya.
kedua adiknya Sandwich Generation. Sandwich Generation. Mas Nugi itu bokapnya. Bukan. Enggak, karena ayah seorang tuanya di series ini ceritanya nggak ada, memang nggak ditampilkan. Oh, Iya. Fatherless gitu ya, fatherless gitu ya. Ya. Gak usah nyanyi. Oke, terakhir dari Antonio Blanco, karakternya gimana? Joni berarti ini kan? Joni, ya. Hai semuanya, terima kasih udah datang ke sini, menyempatkan waktunya. Kenalin, aku Antonio Blanco. Di series ini aku berperan sebagai Joni. Jadi kalau karakter Joni itu bisa dibilang 180 derajat berbeda dari sifat asliku gitu. Oke, Karena kalau Joni itu kan dia anak orang kaya tapi kayak manja banget, spoiled kid. Terus terus dia kayak apa ya, suka main perempuan, sedangkan aku enggak, aku setia banget. Iyalah. Pasti lah. Ya, Gila kali. Lu tuh kaya, lu punya museum. Itu yang gua bilang tadi. Punya museum Itu yang gua bilang tadi. Cuma gua kayak emang ada bokapnya datang. itu bapak mama aja di situ. Cing, ya bener cing. Oh iya. Tante katanya Bang Agus kalau ke museum mau dapat tiket gratis. Baik banget Antonio, respect. Iya, tujuannya dibaikin cuma buat gratis ke museum gitu. Saya sering ke Ubud Om. Katanya mau jadi bagian dari keluarga Blanco juga. Apa suka gaul Blanco? Iya. Atau mungkin butuh juru parkir atau sopir gitu. Nama parkir gitu. Oke, karakternya berbeda jauh dengan film asli. Ya, berbeda gitu. Jadi kalau si Joni ini kan dia emang spoiled kid, dia playboy lah, suka bikin masalah di keluarganya gitu. Tapi Joni ini dia punya ambisi untuk menjadi ahli waris lah di keluarganya gitu. Ya, sebenarnya Joni ini orangnya sangat care sama keluarganya, terutama kakaknya. Dan Joni ini sedikit malu untuk menunjukkan rasa care itu ke kakaknya. Gitu. Nah makanya Joni dianggap remeh di keluarganya, dianggap tidak mampu. Maka Joni ini punya ambisi untuk menjual pabrik Ciwani ini untuk menunjukkan keluarganya bahwa ini loh, gue bisa loh jual pabrik ini yang kakak gue sendiri notabene-nya nggak bisa menjual. Maka dia rela meninggalkan kehidupannya dia yang ada di kota, kehidupan mewahnya, dan dia datanglah ke desa Ciwani, mencoba untuk diam-diam menjual pabrik ini, tapi malah bertemu dengan orang-orang yang begitulah ya, apa sebutannya absurd ya, yang luar biasa, yang unik, termasuk ketemu juga sama Ayas. Terus awalnya kita musuhan tapi nanti menjadi benih-benih cinta tumbuh di sana. Berarti Joni ini sebenarnya mencari kayak approval dari keluarganya ya. Betul, balik lagi validasi anak kedua Joni ya. Anak kedua, paling kecil bontot anak laki sendiri. Aduh, suka begitu. Zodiak apa Joni kalau dengar? Joni ya, Aries. Nah, ya kan. Udah termasuk Aries ya. Nah, itu dia tuh. Bisa. Red flag nih Joni ini. Udah ya. Itu kasusnya Antonio BTW. Kamu Aries kan? Aku Aries tapi nggak red flag. Tenang. Aku nggak red flag guys, aku baik kok. Baik dia. Gak ada flag, cuma mampu aja. Iya. Punya museum bukan berarti mesum ya, beda ya. Beda. Cara kata-kata mungkin mirip tapi beda jauh gitu. Nah, untuk ini kan berarti ada love interest nih antara Joni dan Ayas kan. Nah, kalian gimana cara membangun chemistry-nya di on screen gitu? Nah, uniknya waktu itu dipanggil pertama kali buat ketemu sama Sasa ya di kantornya Base. Langsung ada Bang Jay juga ya, itu basically langsung nyambung kita tanpa ada obrolan atau apa-apa, tiba-tiba kita langsung bercanda, langsung ke jokes, langsung Aku langsung buka faktanya Antonio yang dia bahkan nggak tahu kalau orang-orang itu tahu. Oke. masa anak muda, Tapi kita boleh tahu semua. Tapi uniknya pas mulai proses reading, justru aku agak kesel sih sama dia. Aku baru bilangnya jangan di sini mbak. Ini kamera banyak banget loh. Bilangnya kenapa nggak dari orang Maksudnya kan bukan kesel benci, cuman kayak ini anak bisa nggak sih stop usil, karena usilnya usil banget. Bahkan aku kayak ngiranya Antonio itu awalnya umurnya 21 gitu. Jadi aku kayak sedih nggak gitu. Ternyata kayak lu berapa sih? 24.
Enggak, dia udah Aku mau 3. Oh. Enggak, aku 27, aku 27. 32, aku 27 ya, 27. Pasnya berapa deh yang 27. Percaya 99 bisa tanya AI. Oh, Wikipedia, coba Wikipedia, buka Wikipedia. Tapi intinya semakin kenal, semakin nyaman, semakin asik juga, dan ya nge-build sendiri chemistry. Berarti awal pas training sempat kesel, tapi lama-lama ada nyamannya ya. Sama seperti Saya bukan benci ya. Iya. Gemes aja gitu. sama seperti karakter Ayas dan Ayas Yudi sama ini Yudi. juga awalnya kesel Benar. juga Benar, gitu sama ya kan. banget. Benar. Nah kalau Jasmine dan Apos nih, apakah awalnya kesel lama-lama betul? Aku bisa jawab. Oke. Aku bisa jawab. Pasti itu tantangan terberat Jasmine. Benar. Iya. Gimana Tantangan Jasmine? terberatnya benar. Cara yang kurang tertarik dengan Nolik tuh gimana? Bagaimana kok bisa tertarik tuh gimana? Bikin feelingnya itu gimana tuh coba? Jujur aja. Gak usah ada keenakan. Iya. Aku tuh dari awal kayak lebih ke segan aja sih, karena kayak lihatnya respect aja, kayak orang tua aja. Orang tua garis bawah ya. Media, tolong media garis bawah. Dia menganggap orang tua. Papa gitu maksudnya Dedi gitu Apos tuh maksudnya. Dedi Apos Saya gitu. segan aja, terus kalau mau ngajak ngomong tuh nggak enak gitu kan. Terus lama-lama oh ternyata seru juga. Asik. Dia bisa bikin apa ya joke gitu-gitu. Jadi ya udah. Apa bahasa-bahasa pertama Apos waktu di lokasi ini jadi? Lupa lagi. Jujur gua kesulitan pertama. Iya. Iya, dia kan karakternya kan pasangan gua kan. Jasmine ini introvert banget. Oh gitu. Introvert banget. Awalnya kita nggak tahu kalau Jasmine ini si introvert itu. Iya. Bahkan kita lagi nongkrong aja rame-rame, dia main HP sendiri. Sampai diputerin sampai Antonio ngobrol. Oh. Emang Jarang ngobrol ya Jasmine ya. pendiam gitu. Oh, Sedangkan oke. kan karakter gua kan Ekstrovert. sering bercanda. Lawan main gua diem banget bos ngapain? Nah itu tantangan lu ya Cik. Tantangan berikutnya adalah kru-krunya nih. Masalah nih, ketika ada gua sama Jasmine, langsung mulut krunya, weh pedofil gitu. Kalau bro, jangan gitu dong, ini kan naskah bro. Ini karakter. Ini karakter bro. Tapi aku masih ingat waktu abis pertama kali reading, Bang Apos tuh sempet ngobrol sama aku, terus Bang Apos nanya, bener-bener nanya serius ya kan? Iya. Dia bilang, kira-kira Jasmine geli nggak ya sama gue? Dan Itu pertanyaan yang dilontarkan, gue jawabnya iya dong bang, gitu. Ya, tapi lama-kelamaan Cair juga. karena cair juga. Gitu. Berarti Jasmine ini aslinya tipe orang yang pendiam, jarang ngobrol ya? Pendiam. Nah, lebih pendiam Jasmine atau Limba? Jujur aku pernah ketemu Master, juga seperti Jasmine. Tapi dia nggak bawa burung Rumahnya aja ya? dekat rumah aku tetap kan. Oh, Mas Rimbat ya. Nah, tapi ini kan utamanya kan lebih ke Jody dan Ayas. Betul. Jadi kita akan ada challenge, adu chemistry antara dulu di situ aja. Tapi akan ada adu chemistry antara Neo dan juga Sasa. Ini gamesnya adalah kalian harus berdialog berdasarkan kata-kata yang udah gua lamparkan gitu. Kayak dari ekspresi kalian nggak dikasih tahu gitu gitu. Ya nggak apa-apa, ini mungkin memang itu rencana dari video. Jadi contoh misalkan misal gua sama Farhan nih, kalimatnya adalah gua habis makan, gua harus terusin. Gua habis makan Indomie, gitu contohnya kayak gitu. Tapi harus dalam karakter Ayas dan Joni. Oke. Gitu. Karakternya ya. Iya. Oke. agak bahasa Sunda. Iya ya. Atau sebagai mereka asli aja, apa gimana? Apa? Gak apa-apa sebagai karakter aja. Sebagai karakter aja ya kan? Iya. Oke. Siapa dulu yang jalan? Ayas dulu atau Joni dulu? Ayas dulu deh, ladies first. Oke. Anton dulu ya. Aku dulu, oke. Kalimatnya adalah kita tuh sebenarnya titik-titik. Yes, kasih penjelasan dong hubungan kita tuh sebenarnya apa sih? Atau jangan tanya ke Ayas, tanya balik coba ke dirinya Adoni. Gini loh Yas, aku tuh udah yakin banget sama kamu Yas. Ayo dong, kita udah lama kayak gini, masa gini-gini mulu, mau sampai kapan? Aku mau yang hubungan yang serius. Iya, Ayas juga mau serius, tapi masalahnya kita
Ada ayah. Sebenarnya ayah. Kalau gitu mah buat ayah sekarang kita nikah besok. Aduh ya. Orang juga melihat itu apa mah. Oke, udah. Oke, terima kasih untuk hari ini semuanya. Thank you. Belum ya. Masih ada satu sekali lagi, kali ini dari Ayas dua. Oke, kalimatnya adalah yang gue nggak pernah bilang ke lo adalah titik-titik. Oke. Gitu. Ajuni. Nah, Iya. Yang nggak pernah ayah bilang ke Ajuni itu Mau udah. jangan itu lagi. Saya ngomong mau. Jangan itu lagi. Iya, jangan lagi. Apa? bukan itu. Apa? Ayah tuh pengen bilang kalau ayah tuh sebenarnya pengen diseriusin. Cuman ya kan ayah harus lanjut pendidikan dulu. Oh ya, nggak apa-apa tuh ya. Pokoknya ayah butuh berapa? Tinggal ngomong itu sama aja. Oke. Ajoni asetnya di Jakarta tuh ada di Menteng, Sudirman, sama di mana? Bali Museum. Mas, jangan bikin nyata kan? Jangan beneran. Museum loh. Ya, pokoknya udah siap lah buat ayah lah. Ayah butuh berapa? Benar ya? Benar. Ya udah kalau gitu ayah mau. Langsung di mana menikahnya? Aduh di mana aja deh. Di mana ya nikahnya ya? Museum lah. Museum. Ayo lah, guys. Bukan promosi museum ini. Tapi terima kasih ya. Tepuk tangan untuk Ayas dan Joni dong. Berikutnya antara Ella dan Tolip. Nah ini Ada. Terima kasih tim video. Langsung. Ya karena pas gue ngomong gitu, Jasmine langsung gitu lah, jadi kita nggak salah gitu. Oke, kita akan membuka sesi tanya jawab dari rekan-rekan media. Jadi kita membuka pertanyaan untuk seluruh rekan media kecuali yang Topi Fedora tadi diizinkan untuk bertanya. Nah, Mas juga boleh bilang Mas. Boleh silakan, boleh angkat tangan, Ukti, boleh masuk. Ya, ada mikrofon untuk media. Ya. Kurang mendengar, nanti pakai ini aja. Ya. Dan para kuling-kuling ini belakangnya Siap. seperti apa sih Para Pak? kuling itu. Ada Rafli juga. Ini meyakinkan para pro nih. Mereka senior saya loh. Oke, kepada para senior boleh dikasih tahu, di-share seperti apa sih mungkin pengalaman ada di pabrik kuliner, karena itu mungkin jadi tontonan baru buat kita semua gitu. Mungkin nggak ngerti maksudnya di pabrik itu aktivitasnya seperti apa gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua buat Mas Dian Sidik, kan tadi juga dibilang ada apa namanya kompetisi binaraga kayak gitu kan, dan seperti apa sih mungkin membangun chemistry, bukan chemistry, maksudnya adalah si Bisa dipikirin dulu nggak pertanyaan lo? Ya. Jangan nyari di tempat. Saya paham. Saya mengerti. Masa orang media lain gini-gini? Gue ya. Membangun, meyakinkan karakternya. bukan soal binaragawan di apa namanya pabrik Jatiwangi ya, tadi. Pak. Makasih. Mau yang pertanyaan pertama dulu ya. Silakan mungkin dari Mas J kalau yang pertama ya jawabannya. Boleh. Oh Antonio. Wah, jangan lupa pertanyaan apa tadi ya? Pengalaman. Oke. Pengalaman kehidupan di pabrik. Ya kehidupan di pabrik. Ya gimana? Ya intinya kehidupan di pabrik itu ya kita bangun itu dari kita pertama kali bangun itu udah langsung kita kepada saatnya ngumpulin tenaga untuk bikin genteng. Jadi kita bisa menghabiskan keseharian kita itu di pabrik. Kita benar-benar dari pagi kita bikin genteng ya. Terus kehidupannya juga seru. Aku bisa bilang seru, fun. Masalahnya itu kan juga pabriknya bukan pabrik di perkotaan ya, pabriknya masih di pedesaan gitu. Jadi satu sama lainnya itu masih dekat, bukan yang kayak kita nggak kenal satu sama lain gitu loh. Jadi antara satu kuli ke kuli lainnya itu kita masih ada kerabatnya, masih ada kedekatannya gitu sih. Dan ada mungkin ya seperti di series yang kita ceritakan sekarang ada hubungannya satu sama lain, gitu, kedekatannya satu sama lain. Berapa hari itu yuk di sana Mas J? Sebenarnya 29 di hampir 10 dan lain-lain 9.
cukup panjang ya untuk mengetahui lifestyle di sana. Iya betul betul. Nah untuk Mas Dian tadi pertanyaannya gimana caranya untuk membangun kompetisi di sana gitu ya? Suasana kompetisi binaragawan juga sih sebenarnya. Dimensi real life-nya maksudnya kayak gimana suasananya Mas Dian? Kan Mas lihat langsung. Wah, kalau saya sendiri ya Mbak, saya tahunya ini memang true story ya, beneran terjadi di desa Ciwani itu ya. Cuman untuk melihat sendiri kompetisinya saya nggak tahu. Tapi kalau udah memang dianggap menjadi sales ini pasti seru lah. Gitu sih. Jadi sebenarnya memang nggak pernah nonton langsung. Kejadian tapi kita observasi untuk mendalami karakter itu, ya itu tadi banyak cerita kalau kita benar-benar hujan langsung nyantol, bikin genteng beneran itu. Mungkin aku nambahin sedikit. Oke, silakan. Kalau untuk Jatiwangi Cup-nya sendiri itu yang waktu datang itu karena itu masih di awal-awal development ya. Jadi yang datang tuh tim penulis, tim produksi dan Mas J dari sebagai director. Kita akan menggambar semuanya. Iya, alhamdulillah. Ini ya Media partner. Itu sih. Kalau di sana sih memang mereka benar-benar apa namanya Jatiwangi Cup itu benar-benar diadakan di pabrik kayak gitu. Jadi tiap tahun tuh mereka benar-benar di pabrik. Yang tahun ini pabrik mana, tahun depannya tahun yang lain lagi. Jadi itu acara komunitas mereka mungkin sebagai beli genteng gitu. Kalau itu memang seperti itu di pedesaan ya, mereka tuh terinspirasi untuk melakukan hal itu berarti satu hal yang bagus saja. Desa bisa, kenapa di kota nggak bisa? Karena itu adalah healthy lifestyle kalau menurut saya ya. Memiliki otot itu adalah healthy lifestyle, nggak cukup dengan uang doang, nggak cukup dengan duit. Anda butuh disiplin dan motivasi tinggi, gitu. Jawab kecil kita langsung sekarang. Gimana soal? Karena saya suka dengan asal. Jadi udah kali Pak. Karena memang ada di story-nya juga, kenapa mati lampu itu ada story-nya. Nanti ada kejutan di episode 6 atau 7 gitu. Tapi emang secara mood, emang buat masuk ke soundtrack ini memang pas. Mood lagunya itu pas banget gitu. Karena di daerah dan Majalengka sedikit dangdut. Tapi kalau untuk kenapa lagu itu, dan itu emang sesuai dengan story-nya, ada story yang berlanjut. Jadi intinya ada kejadian lah di sana. Ya. Karena kalau kita ceritain sekarang itu spoiler. Gitu. Betul, ada konteks lah ya. Oke. Berikutnya, apakah tadi Sasa beneran suka dengan cowok berotot dan apakah Jasmine beneran suka dengan cowok berdebu? Berdebu. Mas itu jahat Mas. Itu jahat. Itu jahat. Nangis. Kita sahabatan udah bertahun-tahun. Mana itu bro? Ini momen gua nih. Tenang aja, ini mau butuh support kebetulan buat apa? Cik, ternyata gak usah tinggi, Leodra nih. Itu soal itu detik-detik kan? Sebenarnya sapros ternyata tuh. Oke, Sasa, apakah benar suka dengan laki-laki berotot gitu? Sering banget sih. Ada dia kan? Ototnya seberapa dulu nih Bu? Ada Raika atau kayak siapa gitu? Kan pasti beda-beda kan? Tapi iya kan kalau berototnya Iya, yang sama. sampai bisa kayak gini nggak? Iya Bu. Tapi jujur kalau Itu betul. Ini fakta tentang otot ya, ini ilmu pengetahuan. Iya, ini sains ya. Iya. Info lagi aja nih. Beneran nih. Otot itu ibaratnya kalau sepeda motor itu cc-nya. Semakin ototnya besar, semakin besar cc-nya manusia itu. Ya cc buat apa ya tahu sendiri lah. Ya. Maksudnya buat beraktivitas kan? Maksudnya buat beraktivitas. Oh iya dong, iya dong. Itu fakta ya. Bukan saya ngomong. jujur kalau aku pribadi sebenarnya kurang suka karena aku nggak suka yang terlalu kayak jimbro gitu loh. Oke. Tipenya apa sih ya? Cuman kalau yang badannya jadi itu kayak fit gitu aku suka. Tapi balik lagi kalau berototnya kayak Antonio sih aku suka banget nih. Mampu ini kita mampu. Oh, Mas SSK, Om.
Oke, masih ada sisa satu pertanyaan lagi untuk Kak Media dan Kak Adi ini Bu. Ada orang enak nih. Tuh yang mana tuh? Habis ini yang cowok kali satu Kak, satu. Iya, tapi ya ini apa? Oke, sebenarnya kenalin aku Andara dari Tempo. Aku mau tanya ke tim penulisnya, tadi kan bilang kalau misalnya ini riset langsung ke tempat dan kejadiannya tadi kan kejadian Inket itu asli. Nah, aku mau tanya tentang respon dari masyarakatnya sendiri pas pengen diangkat jadi series itu gimana dan mungkin ada tantangannya nggak sih? Terima kasih. Jatiwangi maksudnya kan? Ya kalau Jatiwangi itu rumahnya dia, soalnya tadi udah bilang Jatiwangi. Wih, dia pulang dong. Oh, Jatiwangi macet. Oke, respon warga Jatiwangi gitu ya. Ini mau siapa yang jawab? Mas D kali ya? Oh, penulis, tahan. Terima kasih Mbak pertanyaannya. Nanti bisa ditambahin juga sama Mas sama Mas Ajis. Jadi memang salah satu alasan kita datang ke sana juga itu memang to show respect sama minta izin juga gitu. Jadi waktu dari awal pun kita tuh udah kasih walaupun waktu itu tuh masih very early di development, tapi kita tuh udah punya sinopsis gitu kan. Jadi kita tuh datang ke sana, Mas Ajis yang produser yang berkomunikasi sama teman-teman di sana, kita tuh udah kasih lihat gitu. Jadi ceritanya tuh kira-kira kayak gini segala macam, aspek dari Jatiwanginya tuh kita ambil seperti ini, bla 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 bla. Jadi mereka udah terinform lah gitu soal apa yang mau kita bikin gitu. Nah sebenarnya kalau dari mereka sih responnya sangat-sangat antusias juga karena kita waktu berangkat ke sana, datang ke sana tuh juga dipandu gitu sama mereka gitu. Jadi selain kita dikasih tahu soal kompetisinya segala macam, kita dikasih tahu juga backgroundnya, kita dikasih tahu juga turunan-turunannya sebenarnya di Jatiwangi itu ada apa aja gitu-gitu. Jadi sejauh ini sih kami sangat didukung sama komunitas dari teman-teman di Jatiwangi juga gitu. Mungkin dari Mas Dia atau Mas Ajis ada tambahan? Apa tadi? Kenapa? Oh, respon masyarakat Jatiwangi ya. Pas kita syuting itu jadi udah kayak nonton bola di kampung. Semua warga turun, pokoknya ratusan sampai ribuan mungkin. Yang paling menguntungkan buat saya sih kadang tiap hari itu ada aja orang yang bawa durian. Buat Antonio makan ya, jangan jadi apa yang bagi. Untungannya itu buat saya. Tapi betul loh, sampai ada saking ramenya itu ditaruh polis line. Iya, terus saking ramenya kan ada satu yang rusuh, ternyata pas dilihat loh kok Bang Apos. Iya. Dan gitu itu tiap hari kita syuting beneran rame banget dari pasang polis lain nih. Apalagi kalau Antonio mau ke base camp ke tenda. Aduh. Pas gua lewat biasain sih. Tapi kan udah pindah aja. Bang Apos malah ikutan di kerumunan itu. Iya, terlalu berani itu Gue sih. ngerti kayak, ya ampun ngapain ya Bang Apos, ya ampun. Jadi Bang Ajis ada yang mau tambahkan? Ya di jajaran teman-teman pemain pendukung juga kita minta tolong teman-teman Jatiwangi juga karena kan otot-otot Kuli Genteng dan otot-otot yang lain kan sebenarnya berbeda ya otot-otot gym. Jadi nanti ada di sensor bisa lihat saat kita melihat kontes ototnya itu juga ada beberapa cameo dari teman-teman Jatiwangi, jebolan Jatiwangi itu gitu. Jadi kalau kita minta tolong mereka mau membantunya tuh macam-macam ya, kita dikenalin dengan daerahnya, kita dibantu perizinan juga, dibantu pemain juga. Dan yang tadi seperti Mas Jay bilang, pas kita syuting tuh benar-benar ramai yang penonton mau melihat teman-teman kita syuting gitu kan, karena di sana jarang syuting. Lalu banyak pedagang juga datang ke situ karena banyak orang yang ngumpul di situ gitu. Jadi kayak kita, ya kru juga jadi senang bisa makannya bermacam-macam gitu. Jadi emang senang sekali sih. Ya cukup terjawab ya dari Tempo ya. Oke, mohon maaf ini durasinya sudah habis, tapi untuk yang masih punya pertanyaan nanti ada bisa bertanya di doorstop gitu. Jadi setelah nanti acara ini kalian langsung kesana aja untuk boleh menanyakan secara langsung gitu ya. Nah karena berikutnya kita akan melihat ini setelah kita udah bahas otot, terus udah bahas tentang maskulinitas segala macam, kita akan melihat sebuah VT yang sangat spesial sekali. Oke, kata ada kesalahan dari saya. Potong. Iya. Banyak dipotong ya. Oke, jadi kita akan minta dari masing-masing
satu kata yang melambangkan series ganteng genteng ini gitu. Mungkin dari Mas Andriawi dulu. Apa satu kata yang melambangkan ganteng genteng? Seru. Seru. Oke. Mas Ajis? Otot. Otot. Mas Dian? Fantastis. Fantastis. Jasmine? Lah, Ya Raffi, sorry. Sorry, Raffi. Ya nggak apa-apa, saya belum lanjut. Jangan. Kuat. Wah, penulis dulu deh, Mas Farhan. Lucu. Lucu. Mas Jai? Absurd. Absurd. Sasa? Berwarna. Berwarna. Jasmine? Viral. Viral. Antonio? Ganteng. Oh, Nah, masih intinya ya. itulah dia 10 kata-kata dari Oh, jadi ganteng ya. dari apa saja kau? Satu kata atau ganteng? Genteng. Genteng. Iya sih. Betul juga sih. Benar juga sih. Oke, berikutnya kita akan setelah kita udah ngomongin otot, karakter dan juga maskulinitas tadi kan, otot segala macam. Kita akan melihat satu VT spesial. Tapi untuk para guys bisa dipersilakan ke samping dulu karena berbagai series itu kadang-kadang memperlihatkan adegan yang berhubungan dengan badan yang bagus, mungkin juga ada otot di sana dan juga mungkin ada fitness ya. Jadi kalau di sini saya mengatakan asosiasinya sangat menguatkan hati ya, apakah dalam hal adegan-adegannya maupun juga dalam kalau kita berbicara secara visual anak-anak mudanya yang ada bermain di series tersebut badannya bahkan bagus-bagus sekali, itu luar biasa ya. Jadi kalau saya bilang kalau zaman dulu kan modelnya kan kadang-kadang hanya tampangnya yang bagus, tapi kalau sekarang bukan cuma tampangnya yang bagus tapi juga badannya bagus, dan itu tentunya jadi memotivasi kita semua yang menjadi penonton setia series ini, jadi akhirnya semangat juga untuk punya pola hidup yang sehat. Nah kalau teman-teman tahu kadang-kadang memang kalau di film action kadang-kadang kalau kita melihat orang berotot gitu ya atau orang badannya bagus itu udah biasa, tuh bahkan film drama termasuk film komedi itu juga melibatkan adegan-adegan tersebut. Jadi sekali lagi saya mengucapkan apresiasi sebesar-besarnya kepada para teman-teman saya, sahabat saya yang berkarya di dunia entertainment ya, bisnis ya, terus punya pola hidup yang sehat dan juga punya penampilan yang bagus, dan yang juga nanti pada saat mereka beradegan juga akhirnya juga ikut membantu berkontribusi menjadi masyarakat di Indonesia. Nah, jadi teman-teman sekali lagi ya, ini saya bersyukur nih kemarin lihat salah satunya, teman-teman nanti akan menyaksikannya, judulnya Ganteng Genteng. Ini dari video original series, itu ada adegan banyak banget yang melibatkan teman-teman yang badannya bagus di sana, dan juga ada adegan-adegan yang memperlihatkan otot juga gitu di sana. Itu balik lagi saya terima kasih sebagai pecinta fitness, series kita itu semakin banyak juga yang melibatkan berbagai adegan-adegan fitness. Itu saya syukuri. Saya ucapkan selamat buat teman-teman pendukungnya juga. Bahkan di sana ada beberapa teman lama saya juga tuh. Ada Joja dan Project Pop, lalu Nugi teman sahabat saya Koya Baru Divisi UI, ada adiknya Bro Rio yaitu Mas Dian Sidik, itu juga sahabat saya juga, kalau senior saya nih Mas Yuri Dosen juga dari sana, dan juga kalau salah ini ada adik Antonio Blanco Junior ya, kebetulan keluarganya Blanco dan juga sahabat saya juga di JKI. Jadi saya ucapkan selamat buat teman-teman, dengan film Ganteng ini bisa diterima oleh masyarakat yang menyaksikannya juga, dan anak-anak yang fitness boleh nonton, banyak yang bagus di sini. Dan khusus untuk film ini nanti bisa ditonton di video ya teman-teman, dan untuk episode pertamanya katanya gratis. Jadi buat tim Ganteng sukses terus, dan semoga informasi yang tadi saya sampaikan paling tidak memberikan gambaran pada teman-teman untuk mau memulai pola hidup yang sehat. Cheers. Oke, itulah dia insight dari Adera yang mengenai otot dan juga para cast dari Ganteng Genteng ini gitu. Nah, berikutnya setelah kita udah bahas tentang otot, kita akan masuk ke challenge. Jadi seberapa kuat sih sebenarnya cowok-cowok dari Ganteng Genteng ini? Jadi mereka akan kita jajarkan di atas panggung dan akan langsung kita adu melawan Chris John di sini. Iya. Jadi ini akan ada challenge mematahkan genteng ya. Challenge mematahkan genteng. Oke. Beneran Con? Hah?
Benar. Ini akan kita uji berdasarkan urutan panggilnya gitu ya. Jadi seriusannya. Benar. Iya, para cast-nya aja betul. Para cast-nya aja. Silakan. Penerangannya juga dong. Penulisnya juga dong. Benar, kita akan uji satu persatu case-nya. Mumpung lokasinya juga tidak terlalu jauh dari rumah sakit RSPP katanya. Kalau ada apa-apa Langsung ya. Langsung ke sana. Langsung ya. Oke. Nah, dan siapa yang akan memulai pertama? Ternyata adalah Jasmine Nadia. Silakan. Ya bener aja lo. Ayo minta aja. Ini udah kita undi secara random dari pihak video dan Best Entertainment. Ternyata yang akan maju pertama adalah mas media yang pakai topi fedora. Spesifik pakai pala ya. Atau pengen nggak? Pengen itu udah naruh HP. Nggak apa-apa dikit ya, boleh orang video. Bentar doang ya, boleh. Ayo mas. Ini dari awal gue udah ngecekin dia kalau beneran pecah gue kabur. Ini mau dipecahin atau diangkat? Oh, diangkat nih harusnya. Diangkat. Ayo mas, sedikit kayak silakan diangkat dengan satu tangan mas. Satu set 30 repetisi. Jangan boleh begini. Dicontohin dulu mas dia. Oke. 1, 2, 3. Berikutnya dari yang pertama, Rafli Atama. Ini lihat nih. Harus pakai ekspresi katanya Mas Rafli. Harus pakai ekspresi. Berikutnya apa sudah gaul cik? Jangan pakai ekspresi. Ella liatin tolip ya Ella ya. Angkat dengan ekspresi. Ayo. Beneran maju kan? Berikutnya kita ke Dian Sidik. Lima. Oke, benar Mas Dian, ada info. Apa itu? Untuk Mas Dian Sidik bukan hanya mengangkat genteng, tapi mengangkat mas-mas kopi fedora tadi. Oke, Mas Dian boleh angkat yang paling berat dong. Oke. Bisa dia pasti gue yakin bener ini. Oke. Angkat. Oke, itu pernah sombong Mas Mas gitu. Tadi awal-awal masih respect kita. Dan sekali ototnya langsung keluar dari Mas Dian Sidik. Itu loh hasil kerja keras ngomong otot ya Mas Dian. Dan kita melakukannya ini di lokasi syuting asli karena di lokasi syuting itu nggak ada double yang kita berikan. Betul. Ototnya pakai ini real ya, real. Pakai ini
dia juga. Oke. Oke, terakhir ini dong, Antonio Bravo Junior. Awas bajunya robek nih. Dia sih buka aja deh. Buka itu tapi itu benar. Kalau usah ngadi-ngadi ya, itu jatahnya ayah. Biar kita lebih kelihatan Antonio. Tepuk tangan dulu yang mana? Buka. Nggak jadi buka ya? Nggak jadi nih. Buka celana. Sekarang giliran MC-nya. Ada deh.